Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Oke, jadi kenalin ya, nama aku Andini Tridharmawati dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini aku mau sharing nih kepada kalian semua tentang suatu penyakit yang biasanya itu disepelekan oleh beberapa orang. Tapi padahal penyakit ini itu jika dibiarkan terus-menerus dapat berakibat fatal pada kesehatan kita. Jadi pada kali ini aku akan sharing kepada kalian semua mengenai gastritis. Sebelumnya kalian udah pernah tahu atau belum nih mengenai gastritis? Jadi gastritis itu apa sih? Nah, kalau kalian belum tahu, di sini aku bakal sharing sama teman-teman semua mengenai bahaya gastritis, penyebab gastritis, dan juga bagaimana sih cara untuk mencegah gastritis. Disimak terus ya. Yang pertama adalah apa sih gastritis itu? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, gastritis itu adalah penyakit pada lambung yang disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu ya apa itu gastritis. Gastritis biasa kita sebut dengan MAH. Nah, selanjutnya, baik, ini aku kasih gambar. Nah, jadi pada bagian ini bisa kita lihat bahwa lambung dalam kondisi normal. Lambung dalam kondisi normal itu tidak ada rongga-rongga ya. Sedangkan lambung pada kondisi gastritis atau MAH itu terdapat rongga-rongga kecil seperti ini yang dapat mengakibatkan gastritis. Jadi rongga-rongga ini adalah peradangan pada dinding lambung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata gastritis itu terdiri dari dua macam atau dua jenis. Jadi yang pertama itu adalah gastritis akut dan yang kedua adalah gastritis kronis. Apa sih bedanya antara gastritis akut dengan gastritis kronis? Jadi gastritis akut itu terjadi munculnya secara mendadak. Sedangkan gastritis kronis munculnya dalam waktu yang lama atau secara bertahap. Jadi itu adalah perbedaan antara gastritis akut dan juga gastritis kronis. Selanjutnya adalah penyebab dari gastritis. Jadi gastritis itu disebabkan oleh apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan yang tidak teratur dan tidak baik dapat meningkatkan produksi asam lambung sehingga dapat mengakibatkan peradangan pada dinding lambung. Kemudian yang kedua itu ada mengonsumsi kafein seperti kopi dan teh. Jadi mengonsumsi kafein seperti kopi dan teh itu dapat meningkatkan sekresi asam lambung sehingga dapat terjadi peradangan pada dinding lambung. Yang selanjutnya adalah merokok. Nah, buat kalian nih, jangan ya merokok karena merokok itu menimbulkan banyak banget dampak negatif pada tubuh kita. Nah, jika kita merokok itu dapat meningkatkan sekresi asam lambung sehingga dapat menimbulkan peradangan pada dinding lambung. Tentu kalian gak mau kan nanti lambung kalian mengalami peradangan sehingga bisa mengakibatkan gastritis. Nah, jadi kalian harus lebih berhati-hati ya dan kita harus selalu menjaga baik pola makan, baik konsumsi makanan kita dan juga jangan merokok. Selanjutnya, penyebab gastritis yang keempat adalah obat-obatan. Jadi, obat-obatan seperti pereda nyeri apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat meningkatkan gangguan pencernaan. Jadi lebih hati-hati ya kalau bisa gunakan atau konsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya adalah minuman beralkohol. Jadi minuman beralkohol dapat mengakibatkan gastritis karena di dalam minuman beralkohol itu mengandung etanol yang dapat memperburuk dan memperparah dalam penyembuhan gastritis. Jadi kalau bisa jangan mengonsumsi minuman beralkohol ya, agar kita terhindar dari gastritis. Penyebab gastritis yang keenam adalah bakteri. Nah, jadi ternyata bakteri ini adalah penyebab yang paling sering terjadi terutama pada daerah yang kurang terjaga kebersihannya. Biasanya bakteri yang mengakibatkan gastritis
atau bakteri yang menyebabkan gastritis adalah disebut juga dengan Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter pylori ini dapat merusak dinding lambung sehingga dapat mengakibatkan peradangan pada lambung. Nah, penyebab gastritis yang terakhir adalah stres. Nah, sering banget nih, banyak banget yang menyepelekan stres. Padahal stres itu dapat mengakibatkan gastritis, sehingga penting untuk kita ya menjaga baik pola makan kita, mengendalikan diri kita supaya terhindar dari gastritis ini. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih gejala apa aja sih yang dialami oleh orang yang menderita gastritis atau MAH ini? Baik, jadi ada 3 gejala yang biasanya dialami oleh orang yang menderita gastritis atau MAH, yaitu yang pertama nyeri ulu hati. Selanjutnya adalah rasa mual dan muntah dan perut kembung. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami beberapa gejala atau tanda-tanda seperti tadi yang sudah aku sebutkan, mungkin kalian bisa untuk mengunjungi dokter agar kalian bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut dan kalian bisa mengetahui apakah benar kalian menderita gastritis atau tidak, karena lebih baik mencegah lebih awal daripada kita harus mengobatinya. Nah, jadi setelah kita mengetahui mengenai apa itu gastritis, kemudian penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya gastritis, kemudian kita juga sudah belajar mengenai gejala yang timbul atau yang dialami orang yang menderita gastritis. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara mencegah gastritis itu agar kita semua terhindar dari gastritis. Oke, mari kita cari tahu. Cara mencegah gastritis, yang pertama tentu kita perlu menjaga pola makan kita. Jadi, kita perlu memperhatikan pola makan kita. Jangan sampai melewatkan waktu makan, karena ini dapat berefek signifikan pada kesehatan lambung kita. Selanjutnya yaitu kita bisa memperhatikan apa saja yang kita konsumsi. Misalnya, untuk penderita gastritis atau untuk mencegah gastritis, sebaiknya kita menghindari atau mengurangi makanan yang mengandung gas. Nah, makanan yang mengandung gas itu apa aja sih? Ternyata makanan yang mengandung gas itu banyak loh yang ada di sekitar kita. Misalnya ada ubi, ada daun ubi, kemudian daun singkong, kemudian ada durian, nangka, nanas, kembang kol, kemudian sawi, dan masih banyak lagi. Nah, makanan-makanan seperti yang tadi aku sebutin, kalau bisa kita jangan terlalu berlebihan mengonsumsinya supaya kita bisa terhindar dari gastritis. Nah, yang ketiga yaitu kita sebaiknya membatasi konsumsi minyak. Sebaiknya 5 sendok dalam 1 hari. Mengapa? Karena minyak yang berlebih atau lemak yang berlebih pada lambung itu dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya gastritis. Sehingga apabila terdapat lemak dalam lambung kita terlalu banyak dapat meningkatkan asam, dapat mengakibatkan lambung kita menjadi lebih asam. Nah, untuk mencegah gastritis, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Apa aja sih makanan yang mengandung vitamin C? Ternyata di sekitar kita banyak loh makanan, buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jambu biji, kemudian jeruk, ada sayuran, ada wortel, ada tomat. Ternyata vitamin C ini dapat membersihkan radikal bebas dan juga mengurangi efek peradangan yang timbul akibat bakteri H. pylori. Nah, selanjutnya kita juga perlu menjaga perilaku hidup atau perilaku kebersihan kita. Misalnya sebelum makan, kita sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu agar bakteri-bakteri yang ada di tangan kita itu dapat hilang sehingga tangan kita bersih dari kuman dan bakteri.
Nah, jadi teman-teman semua, untuk mempermudah kita dalam mengingat apa aja sih yang sebaiknya kita lakukan dan tidak kita lakukan untuk mencegah gastritis, kita merangkumnya dalam kata kompak. Jadi, kompak itu terdiri dari konsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt dan tempe. Kemudian minum air putih minimal 8 gelas sehari. Kemudian P, perhatikan pola makan, baik itu frekuensi jenis makanannya maupun jumlah makanannya. Kemudian A, asup makanan yang tidak bergas, kemudian tidak keras dan juga tidak pedas. Kemudian yang terakhir adalah K, yaitu kendalikan konsumsi alkohol, kafein, dan juga konsumsi rokok. Nah, itu tadi adalah rangkuman kompak. Semoga dengan adanya kata kompak kita bisa lebih mudah untuk mengingat hal-hal apa aja sih yang perlu kita hindari, yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari gastritis. Berikutnya adalah mitos atau fakta. Kita akan bermain sedikit mengenai mitos atau fakta untuk mengevaluasi dan juga untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita mengenai gastritis. Seperti tadi yang udah aku jelasin kepada kalian, kita akan bermain sedikit nih, yaitu games mitos dan fakta. Tapi kalian jangan curang ya. Perhatikan baik-baik dan mari kita jawab bersama-sama. Mitos atau fakta, kalau makanan yang mengandung asam itu dapat menyebabkan gastritis. Jeng jeng jeng, ayo bagaimana nih jawabannya? Apakah mitos atau fakta? Gimana nih menurut kalian? Jadi jawabannya adalah mitos ya. Mengapa demikian? Jadi kandungan asam dalam makanan atau minuman itu belum tentu meningkatkan produksi asam lambung. Karena menurut penelitian, citrus dan turunannya dengan kombinasi antibiotik dapat membantu memberantas bakteri H. pylori dan menghindari meningkatnya asam lambung. Jadi jangan salah ya, kalau makanan asam itu ternyata tidak melulu dapat mengakibatkan gastritis. Berdasarkan tadi yang udah aku jelasin nih, kita mesti perhatikan ya pola makan, makanan yang kita konsumsi, kemudian juga ada jenis makanan nih yang kita konsumsi, kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya kita hindari, makanan, minuman, dan juga buah-buahan, dan kebiasaan kita, perilaku kita mesti kita ubah supaya kita bisa terhindar dari gastritis. Jika kita memiliki niat, jika kita berusaha untuk mengubahnya, kita berusaha untuk merubah kebiasaan kita, perilaku kita, pasti kita bisa terhindar dari gastritis. Jadi pesanku untuk teman-teman semuanya, penting ya untuk menjaga kesehatan karena investasi yang terbaik adalah investasi terhadap kesehatan kita. Jika tubuh kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik sehingga kita bisa lebih produktif lagi. Oke, jadi sekian ya dari aku. Semoga penjelasan yang tadi udah aku paparin bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menambah wawasan kita semua mengenai gastritis atau yang biasa kita sebut dengan MAH, sehingga kita bisa lebih untuk memungkinkan, kita bisa lebih untuk mencegah supaya dapat terhindar dari gastritis. Karena penyakit itu tentu dapat menyakiti tubuh kita dan itu tidak baik untuk tubuh kita ke depannya. Oke, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kesalahan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Bye-bye.